الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Safinah TV yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan. Kita untuk kesekian kalinya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan jamuan kemuliaan, jamuan keagungan, kesucian dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijadikan sebagai tamu-tamu Allah. Tentunya kita harus berhati-hati, harus waspada agar kita memang layak mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa taala, layak menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak amal ibadah yang ditekankan di bulan suci ini. Di bulan-bulan lain ditekankan, di bulan suci ini lebih ditekankan lagi. Dan saya sekarang ini diminta untuk berbicara tentang Imam Hasan Al-Mujtaba bin Ali bin Abi Thalib alaihi wassalatu wassalam, satu kemuliaan yang merupakan taufik bahwa kita mengenang salah satu pribadi agung dalam keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga di bulan suci ini kita ditekankan banyak berselawat kepada Nabi dan keluarganya dan Ahlul Bait, yang mana disebutkan dalam beberapa riwayat ini akan menjadikan timbangan amal soleh kita menjadi berat. Jadi barang siapa yang ingin timbangan amal solehnya berat nanti, maka dianjurkan untuk memperbanyak selawat kepada Nabi dan keluarganya. Dan Imam Hasan alaihissalam termasuk bagian dari keluarga suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak diragukan lagi. Kita membaca dalam sejarah, memang beliau pendapat yang terkenal, lahir di pertengahan bulan suci Ramadan pada tahun 3 Hijriah. Beliau lahir tentunya merupakan cucu pertama Rasulullah, dan yang darinya akan muncul nanti keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tahu bahwa Sayyidah Fatimah Az-Zahra adalah termasuk hasil yang paling agung dari pernikahan suci Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian Sayyidah Fatimah ini menikah dengan Imam Ali bin Abi Thalib. Lalu lahirlah ini bayi yang mulia, yang merupakan hasil pertama dari pernikahan, termasuk pernikahan yang paling agung dalam sejarah Islam, antara Imam Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini Alawi dan Fatimi pertama yang muncul di muka bumi ini. Imam Hasan alaihissalam mungkin sebagian orang menganggap kurang diperhatikan oleh kaum muslimin, bahkan oleh kalangan para pengikut Ahlul Bait sendiri. Namun dalam hal ini saya termasuk yang tidak sependapat. Karena hakikatnya, karena orang menganggap misalnya kenapa lebih banyak mengingat Al-Husain, tidak mengingat Al-Hasan. Kita katakan bahwa hakikatnya ketika kita mengingat Al-Husain, tidak akan lepas mengingat Al-Hasan. Dan memang nampaknya Imam Hasan sendiri juga mengarahkan kita semua ini untuk banyak mengenang Imam Husain alaihissalam, antara lain dengan ucapan beliau di akhir kehidupan beliau,
yang mengatakan la yauma kayaumika ya Aba Abdillah. Tidak ada hari masa musibah, malapetaka, tragedi sebagaimana yang akan menimpamu ya Aba Abdillah. Jadi Imam Hasan pun mengarahkan kita untuk lebih mengenang, kemudian menghayati, mempelajari, selalu mengingat-ingat peristiwa yang menimpa Imam Husain alaihissalam. Dan di saat kita mengenang Imam Husain, di situ pula lah kita tidak lepas mengenang Imam Hasan alaihissalam. Ketika kita bertawasul, kita menyebut Imam Hasan. Ketika kita ziarah, kita juga mengingat Imam Hasan alaihissalam. Tentunya dalam waktu yang singkat ini tidak mungkin akan berbicara panjang lebar tentang Imam Hasan alaihissalam. Jadi sedikit yang terlintas dalam benak saya yang saya sampaikan, bahwa Imam Hasan memiliki keistimewaan yang luar biasa karena kelahirannya langsung dijemput oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, katakanlah sangat diperhatikan oleh Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah melihat waktu itu Imam Hasan diselubungi atau dibungkus dengan kain kuning ketika baru lahir, Rasulullah menegur supaya diganti itu kain kuning itu, ganti dengan kain yang putih. Jadi Rasulullah langsung menangani kelahiran Imam Hasan alaihissalam, mengagani telinga kanannya, mengiqamai telinga kirinya, dan juga memberikan tahnik kepada beliau. Lalu juga ketika Rasulullah bertanya kepada Imam Ali, "Ya Ali, apakah engkau sudah beri nama?" Lalu Imam Ali mengatakan, "Tidak mungkin aku mendahuluimu ya Rasulullah." Jadi Imam Ali minta Rasulullah yang memberi nama. Lalu Rasulullah mengatakan, "Saya juga tidak akan mendahului Allah." Lalu turunlah Jibril menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan supaya diberi nama Al-Hasan. Jadi ini hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Rasulullah, untuk Imam Ali, dan juga untuk Imam Hasan. Awalnya suruh diberi nama dengan nama Subbar. Ini Subbar salah satu nama anak Nabi Harun alaihissalam. Namun Nabi kemudian mengatakan, lisanku lisan Arab. Nampaknya ini aneh untuk bangsa Arab waktu itu. Lalu Allah memberi nama sebagai gantinya Al-Hasan. Kemudian, saudara-saudara sekalian, yang paling penting ketika kita mengenal Imam Hasan, kita harus tahu bahwa beliau dari sejak kecil di bawah pangkuan Rasulullah, ya kurang lebih selama 7 tahun, di masa-masa kecil itu sudah mendapatkan kedudukan yang agung yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misal diangkat sebagai imam dengan ucapan Rasul yang sangat terkenal, Al-Hasan wal-Husain imamani qama am qa'ada. Al-Hasan dan Al-Husain adalah dua orang imam, baik keduanya berdiri maupun keduanya duduk. Ini ada yang menafsirkan baik keduanya memegang pemerintahan, kekuasaan maupun tidak. Jadi ini gelar imam diberikan langsung oleh Rasulullah, padahal waktu itu Al-Hasan masih kecil. Kemudian dikatakan juga sebagai Sayyidah Syabab Ahlil Jannah, dua pemimpin pemuda surga. Ini nas. Jadi tidak cukup kita hanya mencintai saja, dan memang dianjurkan cinta kepada Imam Hasan. Itu bukan seperti kita cinta kepada orang biasa, bahkan bukan seperti kita cinta kepada orang tua kita, saudara kita. Ini cinta kita kepada Imam Hasan harus sebagai imam muftaradut ta'ah yang harus ditaati. Itulah sebetulnya masih banyak hal bisa tentang Imam Hasan, namun waktu yang tidak memungkinkan. Mudah-mudahan dalam bulan suci ini kita juga mendapatkan keberkahan dari Imam Hasan Al-Mujtaba yang merupakan imam dan pemimpin bagi penghuni surga nanti, dan kita termasuk orang-orang yang di bawah pimpinan beliau. Walhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.